Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Bu Titin Yuliastuti ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang masih ukuran pemusatan data ya. Kita lanjutkan yang ketiga, ada modus. Mungkin sering mendengar kata-kata modus ya. Modus di sini adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi atau terbesar. Itu pengertian dari modus. Terus modus untuk data tunggal bisa kalian pahami lewat contoh berikut ya. Tentukan modus dari data-data berikut. Yang pertama ada data 8, 11, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 7, 10, 9. Terus yang kedua ada data seperti ini ya. Terus yang ketiga ada data seperti ini. Tentukan nilai modusnya. Coba kalian perhatikan. Data yang sudah diurutkan, data kalian urutkan terlebih dahulu akan menjadi 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12. Nah, dari data yang sudah diurutkan ini, kalian bisa melihat data yang sering muncul. Kira-kira nilainya berapa? 10. Yang saya garis bawah ini. Yang lainnya 7 ada 2, 8 ada 1, dan seterusnya. Yang paling sering muncul adalah datum atau data 10, nilai 10. Nilai 10 paling sering muncul yaitu sebanyak 3 kali. Jadi modusnya di sini adalah 10. Ya, itu cara mencari modus ya. Untuk yang kedua, data diurutkan lebih dahulu ya dengan cara yang sama seperti nomor 1. Kalau sudah diurutkan dalam bentuk seperti ini, kalian cari data yang paling sering muncul atau nilai yang sering muncul berapa? 24. Ada lagi 27. Kalau yang sering muncul ada 2 bilangan gimana? Maka di sini nilai 24 dan 27 paling sering muncul yaitu sebanyak 4 kali. Maka apa? Modusnya ada 2 yaitu 24 dan 27. Loh, modus boleh lebih dari 2 kali, Bu? Boleh lebih dari 2 nilai maksudnya ya. Oke, masih ada satu contoh lagi nomor 3. Data diurutkan terlebih dahulu ya. Kalau kalian perhatikan data yang ketiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok tidak ada data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul? Gimana cara mencari modusnya? Berarti di sini semua nilai hanya muncul 1 kali. Jadi data tersebut tidak mempunyai modus. Lanjutkan untuk modus data berkelompok. Rumusnya di sini modus dilambangkan dengan MO ya. MO sama dengan TB, tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Apa tuh keterangan dari rumus ini? Kalian bisa perhatikan dengan MO itu adalah lambang dari modus. Terus TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Terus P itu adalah panjang interval kelas. D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Dan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Itu keterangan dari rumus modus ya. Kita lanjutkan untuk contohnya. Data nilai ulangan bahasa Inggris siswa kelas 12 SMK Kartika disajikan dalam tabel berikut.
Ini data berkelompok, contohnya seperti ini ya. Sudah saya jelaskan kemarin. Tentukan modusnya. Terus kalian perhatikan, langkah pertama kita cari interval modus. Tadi pengertian dari modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak atau tertinggi. Kalau kalian perhatikan tabel berikut ini, kalian cari frekuensi yang mempunyai nilai tertinggi atau terbanyak berapa di sini? Nah, iya, betul 10. Kita kasih tanda. Ini adalah frekuensi yang paling banyak. Nah, maka interval modusnya adalah sampingnya ini. Nah, 71 sampai 80 itu adalah interval modus. Nah, di sini 71 sampai 80. Bisa ya cara mencari interval modus. Setelah kita mengetahui interval modus, kita bisa mencari rumusnya MO tadi. Nah, rumusnya modus saya jelaskan dulu ya tadi ya. TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, kita cari unsur-unsur yang ada di dalam rumus ini. Yang pertama kita cari TB dulu. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kalau intervalnya itu 71 sampai 80, maka TB-nya bisa kalian cari dengan melihat interval yang bawah ini 71 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 70,5. Itu TB-nya ya. Setelah itu kita cari panjang intervalnya. Panjang intervalnya di sini 71 sampai 80 itu panjang intervalnya adalah 10. Kemudian kita cari D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti di sini D1-nya terletak pada ini. Nah, berarti D1 sama dengan 10 dikurangi 1. Terus D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, itu D2. Maka D2-nya sama dengan 10 dikurangi 1, sama dengan 9. Oke, kita lanjut. Modusnya sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Kita masukkan, tadi sudah kita cari unsur-unsurnya ya. TB-nya ketemu 70,5, P-nya 10, D1-nya 1, D2-nya 9. Kita substitusikan ke dalam rumus modus. Nah, modus sama dengan TB-nya 70,5 ya, ditambah panjang intervalnya 10, P-nya 10, D1-nya 1, D1 1 ditambah D2 ditambah 9. Terus modusnya sama dengan 70,5 ditambah 1/10. Ini bisa dicorek dengan ini ya. Maka nilainya adalah 70,5 ditambah 1 sama dengan 71,5. Jadi modusnya adalah 71,5. Lebih paham, kalian bisa kerjakan latihan berikut ini ya. Nah, dengan cara yang sama seperti saya jelaskan tadi, tentukan modus dari data berikut. Ada 3 data di nomor 1 ya. Terus nomor 2, perhatikan tabel berikut, tentukan nilai modusnya. Semangat ya, selamat mengerjakan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup ya. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.